dunia menebus manusia dengan sabar dan hikmatnya. Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Silakan duduk. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan pelayanan pujian dari anak-anak kita, paduan suara Nafiri Perak. Dipersilakan. Iya. Kita menunggu anak-anak kita, silakan masuk. Iya.
hebat yang boleh menolong kakak-kakak, om tante, papa mama, opa oma semua yang hadir saat ini untuk memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, memikirkan apa yang adil. Artinya mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati pelayanan Paduan Suara Nafiri Perak bersama dengan Bapak, Ibu, kakak-kakak pelayan anak. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan saat ini Bapak Ibu, mari seperti yang tadi sudah diajak oleh anak-anak kita, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan, agar pikiran ini sungguh benar-benar memikirkan apa yang benar, apa yang baik, dan perbuatan kita sungguh benar-benar melakukan apa yang manis dan juga apa yang sedap untuk bisa dinikmati sesama kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati meminta pertolongan Roh Kudus memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami menyiapkan hati ya Tuhan untuk kembali mendengar sapaan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh disentuh dan digerakkan untuk kembali mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan menganugerahkan kami keakuan dalam diri kami, tapi saat ini dengan firman-Mu biarlah kami boleh semakin belajar melepaskan kemelekatan diri kami dengan apa yang kami mau, apa yang kami ingini, dan kami mau lebih mengarahkan hati dan pikiran kami dengan apa yang sungguh menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk bisa menyelami dan menyerap kasih Tuhan yang boleh kami dengar melalui pembacaan firman-Mu, melalui nyanyian Mazmur sebagai tanggapan, dan juga melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tuhan memakai setiap kami dalam setiap keterbatasan kami, untuk kami boleh sama-sama semakin diperlengkapi di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berserah. Amin. Bacaan Minggu 13 Oktober 2024. Bacaan pertama diambil dari Amos 5 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dan 10 sampai 15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya Ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api, yang melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagai betel. Kecaman terhadap ketidakadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit, dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang benar, yang menerima suap dan yang menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu waktu yang jahat. Hidup atau mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 90 ayat 12 sampai 17. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperlukan,
sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kembalilah Tuhan, sayangi hamba-Mu, kenyangkanlah dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak dan bersuka cita, seimbang dengan hari Kau tindaskan. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Biarlah kelihatan perbuatan-Mu pada hamba-Mu serta anak-anak-Nya. Kiranya kemurahan-Mu di atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 4 ayat 12 hingga 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 31. Kita akan menyimak dua kisah dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Yang pertama yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Demikian kisahnya. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya,
datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau ayah atau anak-anak atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menolak egosentrisme. Mari bersama kita menyimak video berikut. Bisa ditampilkan slide khotbahnya. Bisa dibantu diklik videonya. Sebentar, ya. Let's get stand up, Finn. No, Finn. Finn, do smile. Ayo, Finn.
There we go. Merci, kakak. Iya, itu salah satu kegemasan yang biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, ini ada adik-adik sekolah minggu masih seperti ini enggak? Ini mainanku nih, harusnya aku yang main. Oh, terus rebutan kayak yang ada di video ya. Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang dewasa kalau melihat video ini atau bahkan melihat secara langsung anak-anak atau anak-anak kecil ketika mereka sedang berusaha rebutan mainan, mungkin di satu sisi kita jadi gemes gitu ya. Lucu banget tingkah lakunya. Tapi barangkali juga kita akhirnya refleks mengatakan, ayo ngalah, ya, sharing, ya. Sekarang kalau bahasanya orang tua zaman sekarang, ayo sharing ya, mainannya dimainin bersama, ya. Akan ada nasihat-nasihat yang akan kita sampaikan. Tapi di awal ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyadari satu hal yang secara alami. Kenapa anak-anak ini dan cenderungnya mayoritas anak-anak punya tingkah laku demikian. Tingkah laku di mana mereka merasa bahwa ini adalah mainan saya, tidak boleh ada yang main selain saya, nggak boleh ada lagi yang main, hanya boleh saya saja. Nah, ada seorang psikolog perkembangan bernama Jean Piaget gitu ya. Memang tulisannya Piaget tapi dibacanya Piaget. Dia dari Swiss, mengembangkan satu teori perkembangan seseorang terkhusus dalam perkembangan kognitif. Dan secara alami seorang anak yaitu di usia 2 sampai 7 tahun akan memasuki tahap pra-operasional. Salah satu identitas ketika seorang anak memasuki tahap ini, maka dia tidak bisa membedakan perspektif diri sendiri dengan apa yang orang lain pikirkan. Jadi untuk anak-anak kita yang usianya 2 sampai 7 tahun, mereka tuh punya konsep berpikir bahwa orang lain tuh akan memikirkan hal yang sama seperti saya, ya. Kalau saya pengen main itu, maka orang lain akan memahami bahwa saya akan main itu. Jadi harusnya nggak direbut, ya. Jadi di sini kita bisa tahu Bapak Ibu bahwa secara alami, ya, kemudian kita mengenal, ya, satu sifat atau karakter atau satu perilaku. Bagaimana seorang manusia itu punya egosentrisme, fokusnya ke diri sendiri. Karena secara alami anak-anak kita punya atau mengalami fase ini. Karena ketika mereka ada di tahap praoperasional, mereka nggak bisa membedakan bahwa oh ternyata orang lain itu juga punya kemauan, orang lain juga punya keinginan, orang lain juga punya harapan. Anak-anak hanya tahu bahwa ya yang dipikirkan mereka akan sama dengan apa yang aku pikirkan. Jadi akan terkesan anak itu seolah-olah egois, hanya terfokus pada dirinya sendiri. Tapi itu alami Bapak Ibu Saudara. Cuman ini yang menjadi persoalannya. Ketika apa yang alami terjadi dalam perkembangan diri manusia, ketika hanya berhenti di satu fase saja, ya. Seiring berjalan waktu, ya, sayangnya banyak memang yang tubuhnya makin tinggi, makin besar, usianya bertambah. Tapi secara kognitif pertumbuhannya diam di tempat. Dengan kata lain memang mungkin usianya sudah masuki kepala 2, kepala 3, kepala 4 dan kepala-kepala yang lain. Tapi ternyata mempunyai sifat bawaan seperti anak-anak di tahap pra-operasional. Dengan kata lain, tidak terlalu banyak perubahan dalam kognitifnya. Dan kalau mungkin mau kita akui, jangan-jangan terkadang kita juga seperti itu.
Memang badan kita bertambah besar untuk orang dewasa. Kita bertambah pengalaman. Tapi nature-nya kita, naturnya kita secara alami, kita masih menghidupi apa yang terjadi pada diri kita di usia 2 sampai 7 tahun. Yaitu gak bisa membedakan orang lain dengan apa yang kita pikirkan. Kita menganggap bahwa semuanya punya kemauan yang sama. Jadi orang lain harus dengar apa kataku, orang lain harus mengikuti apa kataku. Itu yang disebut egosentrisme. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalimat ini juga sudah tidak asing lagi buat kita ya. Seorang tokoh yang cukup terkenal bernama Mahatma Gandhi pernah menuliskan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Gandhi memberikan peringatan, hai orang dewasa, akankah engkau punya kepedulian terhadap sekitarmu? Apakah hanya engkau atau justru engkau hanya terfokus pada dirimu? Engkau serakah, engkau egois. Hati-hati. Ketika kita terfokus hanya pada diri kita sendiri, serakah fokusnya pada diri kita sendiri, bahkan gak cuman lingkup kecil, semesta ini pun akan hancur. Ya. Jadi ternyata sifat atau perilaku egosentrisme itu kalau dipelihara dan terus dihidupi tidak baik, punya dampak yang negatif ya. Berapa banyak rumah tangga tidak harmonis ketika seorang pasangan dengan pasangannya tidak saling mencoba mengerti, oh ternyata kita punya kemauan yang beda, punya cara pikir yang berbeda. Berapa banyak anak-anak merasa tidak punya rumah karena merasa orang tuanya hanya menuntut dan menuntut, sehingga mereka pengennya keluar dari rumah. Berapa banyak persekutuan menjadi terpecah, komunitas-komunitas menjadi terpecah, ada kelompok-kelompok, ada geng-geng, karena merasa dirinya tidak dipahami. Masing-masing punya selfish, ya, fokusnya hanya pada diri sendiri. Tapi Mahatma Gandhi sudah menolong kita untuk mengingat, bumi ini cukup buat 7 generasi, tapi gak cukup buat 7 orang serakah. Generasi dibandingkan dengan pribadi, 1 dibandingkan dengan sekian ribu, bahkan mungkin juta, bahkan mungkin triliun orang. Jadi artinya betapa kekuatan dari egoisme itu atau egosentris itu yang sangat berbahaya. Itu kenapa hari ini kita bersama akan merenungkan tema menolak egosentrisme. Sadar atau tidak sadar kadang kita masih menghidupi apa yang pernah atau menjadi sesuatu yang alami dalam diri kita. Karena sebagai anak-anak kita akan memasuki tahap praoperasional tadi. Hari ini kita mau bersama belajar bagaimana kita bisa mengendalikan ego yang berdampak tidak baik dalam hidup manusia. Pertama tadi kita melihat dari suara pertobatan Nabi Amos ketika dia ada dalam situasi orang-orang di Israel Utara yang ada banyak ketimpangan sosial terjadi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi tidak ada perhatian kepada mereka yang lemah. Itu kenapa tadi Nabi Amos mengatakan carilah yang baik. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, maka engkau akan hidup. Amos mengatakan jangan hanya fokus pada dirimu, pada kenyamananmu, pada kebutuhanmu. Lihatlah sekitar. Berapa banyak orang yang engkau tindas dengan pilihanmu. Berapa banyak yang lemah di saat engkau sedang leha-leha menikmati kenyamananmu. Nabi Amos sudah menyuarakan itu kepada orang-orang di Israel Utara. Dan kita juga sudah melihat dalam bacaan Injil bagaimana Yesus pun mengajak para murid untuk tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri. Bermula ketika ada seorang, tadi dikatakan seorang muda berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil berlutut, ya. Ada satu sikap
pengen sesuatu yang segera untuk ditegaskan atau dipastikan oleh orang itu. Karena kemudian dia berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini berbeda dari orang Farisi yang biasanya ketemu Yesus hanya untuk menjatuhkan Yesus. Justru orang ini datang kepada Yesus karena dia perlu validasi, perlu keyakinan, perlu penegasan dengan apa yang ada di dalam pikirannya tentang apa itu hidup kekal. Dia sudah punya konsep yang berkembang dari budaya yang hidup saat itu, dan dia juga sudah melakukan, makanya dia datang kepada Yesus sebagai figur yang saat itu dihormati oleh banyak orang. Dia bertanya, bagaimana, apa yang harus kuperbuat? Menarik di sini Bapak Ibu Saudara, bukan yang dia gunakan apa yang harus keluargaku perbuat atau apa yang harus kami perbuat. Tapi pertanyaan itu dimulai dengan apa yang harus kuperbuat. Kita lihat fokusnya dia adalah dirinya sendiri. Ya, dan ternyata fokus dirinya sendiri itu karena dia sedang bertanya. Dia pengen punya hidup yang kekal. Dia pengen punya kebahagiaan yang abadi. Karena tadi dikisahkan di ayat yang ke-22, dia punya banyak harta. Jadi dia ingin bahwa kekayaannya, kesuksesannya, keberhasilannya itu bisa dalam waktu yang lama, bahkan sampai ketika hidupnya berakhir di dunia. Dia nggak pengen itu berakhir, makanya dengan apa yang ada dalam pikirannya dia coba datang kepada Yesus. Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Terlebih lagi saat itu punya atau ada konsep hidup kekal untuk orang Yahudi. Bahwa agar mereka bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, hidup yang abadi, maka mereka harus melakukan hukum Taurat. Tidak heran tadi respon orang itu ketika Yesus bertanya, engkau mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Yesus mau kembali lagi ingatkan apa isi hukum Taurat. Dan kemudian direspon dengan orang itu, ya, loh Tuhan, aku melakukan itu semua bahkan sejak masa mudaku, di ayat 20. Ternyata si orang muda ini punya pikiran, oh ternyata kalau ingin hidup kekal, ingin hidup abadi, ingin hidup bahagia, ingin hidup baik, maka aku harus melakukan hukum Taurat. Dan itu juga yang disampaikan kepada Yesus, sejak masa mudaku aku melakukan. Tapi taunya kita melihat bagaimana saat itu Yesus merespon antusias, ambisi yang dimiliki oleh orang ini. Ketika dia datang segera mendekat kepada Yesus supaya dia segera lega karena dia dapat validasi, oh ternyata yang kamu perbuat ini udah benar. Kamu akan mendapatkan kerajaan Allah, kamu akan mendapatkan hidup yang abadi. Tapi respon Yesus seperti ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Ya. Yesus tetap mengapresiasi apa yang sudah baik yang dilakukan oleh orang ini. Tapi Yesus memperlengkapi dia. Kamu kurang satu lagi. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika dikatakan seperti ini, yang menjadi respon orang ini adalah karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Ternyata apa yang sudah dia usahakan supaya dia punya banyak, supaya dia punya berkelimpahan, tidak menjamin hidup kekal. Tidak menjamin merasakan hidup abadi bersama dengan kasih Allah. Kalau kamu mau, jualah kepunyaanmu. Jangan hanya fokus pada dirimu. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu upayakan supaya kamu selalu nyaman. Tapi bagikanlah hidupmu buat sesamamu. Dan ikutlah aku. Yesus mengundang orang ini untuk mengarahkan hati kembali kepada Allah. Bukan kepada pencapaian-pencapaian.
materi, pencapaian-pencapaian yang saat itu terlihat saleh, tapi ternyata hanya berupa rutinitas yang harus dikejar. Ya. Dan kemudian Yesus pun mengajak mereka untuk belajar melepaskan, nggak hanya fokus pada diri sendiri. Ini semakin ditegaskan ketika Yesus mengatakan demikian. Alangkah sukarnya orang yang miliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seekor kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar atau membaca bagian ini, yang dibayangkan kita seperti yang digambar. Karena kita nggak asing dengan jarum benang jahit, yang kita bayangkan, oh ada jarum seperti itu, maka untanya akan masuk seperti itu. Tapi ternyata Yesus ini juga menggunakan sesuatu yang dekat dengan mereka saat itu. Karena saat itu yang disebut dengan lubang jarum adalah bentuk pintu, ya. Jadi untuk bisa masuk ke Yerusalem atau keluar dari Yerusalem, mereka akan melewati namanya pintu gerbang. Dan itu adalah pintu gerbang utama. Tapi sayangnya pintu gerbang utama itu yang tampak di sisi kanan Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak 24 jam. Enggak standby terus, ada jam buka tutupnya. Makanya ada yang disebut dengan pintu lubang jarum, yaitu pintu yang lebih kecil. Dimana ketika unta mau melewati bagian itu, maka mau nggak mau barang-barang yang ditaruh di punggungnya, di badannya harus dilepaskan. Dan baik unta maupun baik sang pemilik harus berjalan menunduk biar nggak ketatap. Jadi kenapa Yesus menggunakan ilustrasi ini? Supaya menegaskan para murid, ayo lepaskan apa yang melekat, yang membuat kamu hanya fokus pada kesenangan itu. Belajarlah menunduk, belajarlah rendah hati, belajarlah melihat apa yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Ya. Belum lagi setelah itu ada kisah di mana Petrus juga mencari validasi. Kami ini guru sudah meninggalkan segala sesuatu. Karena di sebelumnya kan kita melihat bahwa orang itu diajak untuk melepaskan atau meninggalkan apa yang dia miliki. Dalam hati mungkin kalau saat itu kita jadi Petrus, kami ini kan para murid udah ikut Yesus kemanapun dia pergi. Pasti kami akan dapat kerajaan itu. Pasti kami akan dapat hidup yang kekal itu. Tapi apa respon Yesus? Ya, Yesus mengatakan bahwa barang siapa, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki dan sebagainya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Sebenarnya di sini Yesus bukan sedang mengadakan transaksi. Karena kamu sudah meninggalkan itu, maka kamu akan dilipat gandakan. Ketika kamu mengikut aku, maka kamu akan diberkati. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Usahamu, pekerjaanmu berhasil. Itu kalau dalam kacamatanya para murid. Tapi Yesus memberikan satu yang melengkapi dan menegaskan. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yesus mau kembali lihat lagi motivasi. Apakah mereka ikut Yesus hanya karena mencari berkat? Karena yang Yesus mau katakan, ikutlah aku. Apapun keadaannya. Ya, mengikut Yesus bukan transaksi. Oke Tuhan, aku akan melayani Engkau. Maka buatlah usahaku berjalan lancar. Oke Tuhan, aku akan berusaha melayani Engkau sebaik mungkin. Tolong kirimkan teman-teman yang baik. Tolong lancarkan usahaku. Yesus tidak menekankan itu, yang saat itu sedang dipikirkan juga oleh para murid. Yesus ingin sekali lagi agar mereka melepaskan sebenarnya fokus mereka yang hanya fokus pada keuntungan diri sendiri. Yesus mau supaya mereka boleh mengarahkan hati kepada Dia. Karena kebahagiaan hidup yang abadi itu adalah anugerah.
bukan sesuatu yang kita kejar, bukan sesuatu yang kita upayakan. Ya, tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah hidup yang kekal. Jadi Yesus mau supaya para muridnya meninggalkan egois sentrisnya. Tidak lagi fokus pada kenyamanannya, tidak lagi fokus kepada penerimaan yang harus atau dia pengen miliki. Gak hanya lagi terfokus pada materi. Yesus pengen supaya para muridnya benar-benar mengikuti dia, setur dengan apa yang dia mau. Hari ini kita juga dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Di dalam kecenderungan kita punya keegoisan, punya fokus kembali pada diri kita. Tuhan pengen supaya kita justru kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena ketika kita kembali mengarahkan hati pada Tuhan ada kehidupan. Ya. Berbeda dengan ketika kita hanya fokus sama diri kita. Ada banyak hal yang dirugikan di sekitar kita. Mungkin tampaknya kita berjuang untuk mereka. Tampaknya kita berusaha keras untuk mereka, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Tapi ternyata jangan-jangan yang kita kejar hanyalah materinya, hanyalah kesuksesannya. Sampai kita lupa ada relasi yang harus dibangun, sampai kita lupa ada orang-orang yang harus diperhatikan. Karena itu mari kita kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan kiranya setiap kita dimampukan untuk bisa menghidupinya. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.